Ah. Saya taruh di situ tadi. Saya kira tuh pakai songkok jadi. Oh, kali juara dakwah gue nanti pakai songkok. Iya kan. Juara 3. Oh, ya, juara 3 dakwah Al-Qur'an Putra. MTQ MTQ kelima. Nah, ya Pak, kalau ini mau singgung 12 juta tuh. Enggak, 12 buta kan. Oke, saya udah enggak buta uti di follow ini ya. Saya olah heran Ustaz. Mau uti dia apa? Oh, iya. Kan mau bani amal kerja apa nih? Oh. La ilaha illallah. Emang ngilu kopi bola. Ya boleh lumayan ya, apa ya? Mulainya 321. Alhamdulillah. So mulai itu. Soal jalan. Mau ulang ya? Tidak usah ulang. Sedangkan dari tadi tidak usah ulang. Oh, gabung nih. Bumper liok itu. Bumper memang itu konsepnya Ustaz. Iya. Kalau hari apa? Dia Womboh itu kan tidak pakai ini dia, apa kabar sebenarnya konsep Womboh itu Womboh itu kan mau datang kamar apa kabar lama hemorat teh kan. Oh, kan itu. Nah, Womboh itu aja boto ilengi. Ja boto ilengi itu Womboh. Womboh itu ilengi, Womboh itu tilo bele, Womboh kan macam-macam. Womboh itu restoran orang. Aduh, teh mengungsi uti. Kan banjir Ustaz. Tidak, saya dapat dengar ini Ustaz. Ilontong lagi itu Facebook li Pak Ustad, Pak Poli itu grup lo teman-teman MTS juga ucapan-ucapan selamat. Berita-berita. Iya, jadi saya heran. Mati Ustad lo nak ada banjir toton tuh Ustad. Banyak pengakal. Ternyata tuh Ustad juara 3. Ya. Juara 3 dari 3 peserta atau? Buat 3 peserta Mato Popojo itu juara 3. Pengakal nasional buat Toyota. Oh, nasional loh Tie. Nasional. Oh. Jadi apa? Kalau berarti juara 3 ya. Barang saya ini dapat amanah pertama dari pimpinan organisasi pegawai ya, Korpri. Dari tingkat kota itu ditunjuk untuk mewakili. Kita beberapa orang untuk mewakili. Tunggu, sebelum mewakili saya mau taruh. Oh, itu berarti juara 3. Lima mata terakhir juara 3. Tambah yang malu tak apa asal ini dia mau rasa aja. Ya, karena juara 3. Dia tangguli itu. Oh, itu ya? Dia. Oh, jangan sampai bawa cetak juara 3 nanti Pak Ustad. Tapi kirim peti Pak Ustad. Karena kirim peti Abading kok balik kan. Jangan sampai itu. Makanya betul ini juara 3 ini. Rasa-rasa ulama dia mimpi. Ada Iko. Ada itu Pak Ustad. Iya. Ini trofi. Aduh. Dakwah Al-Quran juara 3 dakwah Al-Quran Putra. Benar Ustaz. Untuk Kendari Mayu deh. Kendari tingkat nasional MTQ 5 Korpri Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya di Sulawesi Tenggara. Iya. Baru yang kelima ini. Tanggal 12 sampai 20 November 2021. Kira-kira 1 pekan lebih. Lali wololomu apa titik Ustaz lo ikuti? Ya, berjenjang ya. Yang tadi tipu Ustaz bilang itu. Jadi memang perjalanan cukup panjang Abah. Ya dimulai dari tingkat kota ya. Di kota pun itu tidak ditunjuk sembarangan ya. Kota Kendari? Iya, di kota Gorontalo. Oh, karena saya pegawai kota. Oh, saya kira itu Ustaz tuh namanya dari mana lagi kerja. Jadi karena ya mungkin dilihat pengalaman ya, atau mungkin ada track record, sehingga untuk khusus cabang dakwah itu saya dapat amanah untuk diutus ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi barulah ada jadi ada seleksi di tingkat provinsi lagi. Iya, itu dari semua kabupaten kota berkumpul di tingkat provinsi. Yang eventnya itu dilaksanakan oleh Korpri Provinsi Gorontalo ya. Baru di tingkat provinsi khusus Korpri Pak Ustaz. Menindaklanjuti surat panitia pusat tentunya. Panitia pusat Korpri ya. Untuk pelaksanaan MTQ kelima, sehingga setiap daerah melakukan proses seleksi ya. Termasuk Gorontalo. Alhamdulillah kita yang diutus itu totalnya 9. Kafilah Gorontalo itu mengutus 9 peserta. Kafilah Bone atau kafilah kiri, kafilah? Kafilah itu. Kafilah itu ya. Kafilah itu rombongan. Atau olahraga kontingen. Itu maksudnya kafilah itu. Saya kira kafilah Bone, kafilah itu. Kafilah. Kafilah.
F. F. Pengelupa kopi. Oh, kapila. Longola malah li audito pun. Kopi kan? Kopi. Oh, kapila itu rombongan kontingen. Iya. Itu istilah di MTQ, STQ itu kapila. Kapila, ya. Jadi rombongan yang diutus dari Provinsi Gorontalo itu ya bertemu dengan seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Nah, peserta yang di Gorontalo berapa orang yang ikut? 9 orang. 9 orang. 9 orang. Dari 9 orang baru muncul berapa yang dikirim? 9 itu yang bertarung di tingkat nasional. Kalau yang di tingkat kota atau Gorontalo berapa orang yang ikut Patah Malali terpilih yang 9 orang itu? Kalau diikutkan seluruh cabang kira-kira ada 12 ya. 12 cabang. Ya. Iya. Tapi tidak mengikut sertakan semua. Cabang-cabang mana itu Ustaz? Nah itulah barangkali ini jadi peluang ya. Oh itu MTQ jauh olahraga liyo. Iya, enggak maksudnya macam ada cabang seperti itu. Cabang Quran. Al-Khot, kaligrafi Quran. Oh kaligrafi saja Pak Ustaz, Al-Khot. Kaligrafi saja. Karena itu bahasa lombanya itu. Oh bahasa lombanya itu. Oh. Kalau penulis kaligrafinya disebut khattat. Khattat apa latihan kan hatamu? itu tak perlu tahu itu. Kalau perempuan yang penulis kaligrafinya namanya khattat. Oh khattat itu katakan. Kita kebetulan tahun ini Provinsi Gorontalo itu tidak mengutus ya. Yang dua-dua itu? Iya, tidak mengutus. Iya, benar, tidak mengutus. Kaligrafi berarti dua-dua tidak ikut. Iya. Jadi ada juga azan, tartil Quran, ada tilawah Al-Quran, ada tahfidzul Quran ya. Dan setiap cabang itu ada beberapa sub cabang lagi. Oh ya. Jadi ada yang di misalnya model khatta. Iya, khat. Iya, kaligrafi. Ada yang nomor untuk kontemporer. Ya, lukisan kontemporer. Jadi ada pisah-pisah lagi. Iya, ada yang golongan cabang. Ya mushaf, ada yang golongan dekorasi ya. Ada yang solusi macam-macam. Berarti banyak Ustaz. Oh iya banyak. Dan 12 cabang itu masing-masing poli. Iya, tergantung panitia mau membuka nomor yang mana kan. Jadi termasuk pendakwah. Kalau untuk dakwah kebetulan hanya satu nomor aja ya. Tapi dibagi 2 golongan. Tapi itu cabang juga. Putri. Iya, cabang satu cabang khusus. Dakwah Putra yang putri. Iya, mensyarah isi Al-Qur'an. Nah, di cabang lain seperti tahfiz itu terdiri lagi beberapa sub cabang. Ada yang khusus surah Ali Imran, ya, ada khusus surah Al-Baqarah, ada yang khusus 5 juz. Oh, ya. banyak jadi banyak nomornya ya. Saya juz 5 Ustaz. Jabo jas juz buti oli apa? Kalau juz ti apa? Insya Allah ti apa juga kan PNS ya. Saya itu alpokat, apel. Juz itu juz hilumola. Iya kan saya kan restoran kan itu. Yang ini. Iya, juz itu ya bagian-bagian pembagian beberapa lembar ya di dalam mushaf Al-Qur'an. Oh, jadi itu yang dilombakan. Iya, itu yang dilombakan. Nah, cabang lain selain itu kan ada 12, apalagi Ustaz yang dilombakan? Ada juga tartil Quran, ada lomba doa. Doa Quran. Ayat Quran yang ada doanya itu dibawakan. Yang pede-pede Ustaz? Iya. Saya boleh ikut tahun depan itu kalau begitu. Harus mempersiapkan diri dari sekarang itu. Iya, kan sekarang makanya saya langsung aku dapat Pak Ustaz kan kalau itu. Poin latihan itu kan tahun depan buat itu itu kan. Itu PNS. Turistar itu. Iya. Jadi sebenarnya memang yang paling diinginkan itu agar supaya di pada setiap insan birokrasi itu atau kita sebagai pegawai negeri ini itu tidak hanya sekedar pandai bekerja, tapi juga memiliki satu kecerdasan spiritual juga. Dia bawa sekedar cerdas dengan SPPD Pak Ustaz kan. itu. Adalah memikirangi dunia terus sih. Nah, ini penyeimbang ya. Bukan hanya sekedar penyeimbang, jika perlu ini menjadi satu orientasi yang tidak boleh diabaikan ya, yaitu orientasi kehidupan yang lebih abadi. Ya itu harus benar-benar dihidupkan ya dalam jiwa-jiwa setiap insan jadi yang mengabdi bagi negeri ini. Apalagi yang juara Ustaz ada prestasi, prestise, baru amalise lagi. Ngambil istilah lengkap ya kan itu kan amalan-amalan kan. Iya, jadi tapi sesungguhnya yang perlu kita kedepankan sebenarnya bukan hanya soal mengejar prestasi ya. Iya. Tapi
syiar Al-Qur'annya itu agar benar-benar bisa bergaung ya. Oh, itu maksud. Iya. Ini lomba ini hanya sekedar lomba prestasi, tapi di balik lomba itu yang diinginkan adalah syiar agama. Iya, jadi syiar agama ini menjadi punya momentum ya, yang memang sengaja dibuat dalam rangka untuk menggairahkan ya semangat spiritualisme di tengah-tengah insan korps pegawai negeri di seluruh Indonesia kan. Apalagi 12 juta di Pak Ustadz. 12 juta betul karena di Pojok Sudah. Oh, membela Om Ayu itu kan. Ini kan baru sementara. Belum mau dua. Pacarnya Om Pak Ustadz. Masih bola-bola uti transfer ya. 12 juta Ustadz. Gaji yang ngolah-ngolah uti. Oh, itu kan. Jauh uti 47 sebenarnya, Abah. Iya kan. Oh, dia mau itu kan Wah. Dia mau itu. Dia mau itu lah Ustadz. Dia mau 47 tetol. Bayangkan Ustadz sebagai seorang pegawai negeri kan misalnya latihan ikut patah juara, dia mau 12 juta kan? Iya. Lo nama apa 1 minggu? Wow, patahmu tapi dia lo jumlah lo gaji misalnya 1 tahun kan? Luar biasa ya. Iya, mudah-mudahan terjadi terus peningkatan. Dan ini jadi semacam motivasi lah. Isa termotivasi itu Ustadz. Makanya ada Ustadz di mana latihan menunjukkan sebelum pegawai patahnya. Iya, kita sangat menyayangkan ya. Memang gairahnya di Gorontalo belum terlalu semarak ya. Apalagi ini baru kelima kalinya Korpri mengadakan MTQ. Oh iya ya, betul. Yang baru yang kelima kan? Iya. Jadi mudah-mudahan semakin tahun ya, insya Allah gairah spiritualisme ini paling tidak dengan momentum-momentum seperti ini bisa terus dikembangkan. Sekarang di Ustadz, saya kan juara 3 saya tidak yakin ini. Mungkin contoh-contoh yang Ustadz anak bawa itu waktu di sana bagaimana? Contoh. Oh, mau demonstrasi teh uti. Kan mesti duduk nggak siapa tahu tahun depan mati atau pendakwannya Ustadz. Oh, di teh. Berarti malah mau saya ngelatih ya uti. Bukan maksud saya nanti tahun depan juara 3, tinggal juara 2 pola nih. Oh, di. Oh, iya tak boleh apa boleh. Padahal kenapa jadi juara 3 tiap hari? Waktu itu saya tempat Ustadz. Oh, pantas. Iya, manggil kopi polo. Oh, benar. Bismillah. Artinya materi. Jadi memang kita itu dituntut tampil prima ya, semaksimal mungkin. Model bintang film itu. Iya. Tebari prima. Iya. Oh, bukan lomba main film itu, tapi memang prima kan? Iya, dinamikanya ya. Kemudian juga apa ya, betul-betul didramatisasi jika ingin menyampaikan cerita-cerita kisah gitu ya. Saya kan bilang dokter Lee Okta yang itu. Oh, itu saingannya memang berat-berat saingannya apa ya? Makanya saya itu tidak percaya. Nanti contoh contoh ya. Sampai iya. Jadi saya di lomba itu sempat membawa 2 topik. Topik pertama yang saya bawa itu tentang ketahanan keluarga yang menyangkut tentang anak ya. Gitu. Nah, satu potongan ya. Atau dakwah kan madu helong kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat disayangkan jika masih ada orang tua yang terjebak dalam kekhawatiran yang sesungguhnya sudah berada dalam jaminan Allah. Katakanlah itu rezeki, kenapa masih dikhawatirkan jika itu sudah dijamin oleh Allah? Mengapa mereka tidak mengkhawatirkan sesuatu yang sesungguhnya belum terdapat pada jiwa anak-anak, yaitu keimanan? Ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli di toko-toko, di pasar-pasar. Hingga orang tua seperti ini dengan sedih dia mengatakan, bertanya kepada anaknya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kalian makan setelah ayah tiada? Mengapa mereka tidak berkata seperti Yakub berkata kepada anaknya tentang keimanan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah anak-anakku setelah ayah tiada? Itu apa? Jadi materi patah DP ekspresi, patah intonasi. Iya, dinamika intonasinya. Isi materinya ada penilaian. Itu kriteria. Ekspresinya antara suara tinggi harus boleh pukul-pukulan juga itu. Jadi mau pukul-pukulan juga itu. Jadi di antara DP intonasi itu ekspresi juga menunjang di situ. Iya, betul. Baru materinya. Iya, konten isinya ya. Gitu. Bagaimana? Jadi tidak hanya sebenarnya seorang berbicara di depan umum itu kan tidak hanya sekedar ingin menyampaikan informasi, tapi juga harus menjadi seorang entertainer. Orang yang di depan terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Tidak hanya sekedar menerima ilmu saja. Itu dari sisi edukasi. Tapi dari sisi entertain, mereka terhibur dengan model suara kita,
dramatisasi cerita kita. Oh, jadi itu itu juga sebenarnya cukup mempengaruhi ya. Bagaimana seseorang itu bisa tampil prima di atas panggung. Iya, panggung atau podium ya. Iya. Memang saya perhatikan berbeda ya. Situasi ketika kita berada di publik tertentu dengan apa namanya di depan 9 dewan hakim dari guru-guru besar ya. Iya, tinggal bedakan pulau Tajia. Beda. Ya sama kondisi batinnya beda. Mulai bingung. Palu Tajia kan di Agogo. Motif 9 dewan hakim itu. 9 dewan hakim guru-guru besar. Ya. Dan orang-orang profesional. Ya, ada penyiar yang sudah puluhan tahun berkiprah di dunia TV ya. Gitu itu dewan hakim luar biasa. Jadi memang dewan hakim patut kita kita acungi jempol ya. Memang hasil penilaian yang betul-betul objektif ya dan berkualitas. Dan terasa sekali lawan-lawannya itu. Kalau kita di tingkat MTQ biasa itu yang kita lawan mungkin hanya 33 provinsi dari 34. Kalau ini Anuti apa? Selain 34 provinsi diikuti oleh kementerian, seluruh kementerian dan lembaga-lembaga negara. MPR ada kejaksaannya, ada kementerian lingkungan hidup, ada kementerian agamanya. Ini kementerian agama ini yang memang barangkali jadi lawan berat ya. Berarti karena bidang mereka kan ini. Nah sekarang nih waktu di Ustadz Lohiko itu sebenarnya target itu jadi berapa besar misalnya? Karena ini tingkat nasional memang, apalagi Gorontalo ini kota kecil, ya. Seringkali tidak diperhitungkan di ajang nasional ya. Ya kita dapat amanah lah. Pokoknya ya. ikut dulu. Iya, ikut dulu. Karena pertimbangannya memang Korpri di tingkat provinsi itu kalau tidak mengikutkan sudah keterlaluan. Karena kita ini kan kota daerah Serambi Medina dapat obsesi seperti itu ya, Serambi Medina. Masa kok tidak muncul gitu? Apalagi ketua Korpri pusat mantan penjabat gubernur Gorontalo ya, Prof. Zudan Arif Fakhrullah ya. Beliau yang kebetulan hadir membuka ya, menutup ya. Jadi kita ikutkan ya dengan semangat membawa misi sebagai daerah Serambi Madinah. Secara pribadi kami pun oleh pengurus Korpri tingkat kota ya ini 4 kali Korpri susah sekali kita juara. Pokoknya paling tidak dapat 10 besar lah. Paling tidak lagi. Artinya bukan pokoknya 10 besar. Paling tidak itu berarti paling tidak itu Ustaz berarti dagangan PW itu. 11 mau memuali. Itu. Baru akhirnya alhamdulillah lewat 10 besar. Iya. Saya melihat berat-berat ya. Memang bahkan cukup banyak ya. Lawan-lawan itu yang kapasitasnya cukup membuat kita ciut juga ya. Kita yang baru bergelar es lilin begini. Totoropi itu Pak Ustaz. Totopore. Kan itu kan. Patah. Jadi memang paling susah dikendalikan itu memang kondisi mental kita ya. Situasi yang baru kita hadapi di daerah itu ya. 9 dewan hakim yang begitu luar biasa ya. Audiens melihat penampilan lawan-lawan ini memang betul-betul istilah anak muda kena mental ya. Kena mental. Tapi harus dikendalikan betul-betul ya. Jadi mengendalikan rasa totorope tadi, emosi, kontrol itu yang paling penting ya. Jadi memang siapapun pasti akan merasakan suasana psikis seperti itu. Saya Ustaz, ini malam pun saya tutup pore. Mau tutup pore jangan sampai di benar nabi itu. Masih ada bagian rekaman itu. Masih ada bagian waktu. Aman. Hilang tutup pore kalau itu. Itu Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi saya berharap malam ini ya paling tidak jadi semacam trigger buat teman-teman ASN lain ya. Apalagi saya. Kan mata di muka Odi masa emoin tuh patah. Makanya sebelum orang lain PNS lain menghintut oleh Ustadz, mati lah mau timbul mati. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa kok Kabupaten Gorontalo kok tidak ada yang berhasil tembus ya? Biar nanti saya pun yang bakal latih padahal. Gitu. Nah, baru pada saat diumumkan masuk 3 besar. Iya, 6 besar dulu untuk finalis. Dari 10 ke 6. Iya, jadi kita sudah 6 besar itu tentu saja kita semakin tertantang untuk mempersiapkan diri ya gitu. Jadi di 6 besar itu secara urutan pengumuman kita diumumkan sebenarnya peringkat kedua. Ya, untuk nilai sementara. Gorontalo. Iya.
Ada Kementerian Agama, kemudian Gorontalo, saya, kemudian ada Aceh ya yang ketiga. Ya, dan ada dari Sulawesi Tenggara, tuan rumah juga masuk ke dalam 6 besar. Kita berusaha semaksimal mungkin, sudah penuh dengan totalitas, ya akhirnya ya harus puas dengan peringkat ketiga ya, di bawah Kementerian Agama dan Provinsi Aceh. Apalagi lo berangkat paling tidak 10 besar kan? Juara 3. Tapi saya nilai wajar ya, ini pertama kali prestasi kita yang paling tinggi. Oh, ya, iya, baru kali ini dapat 2 medali. 4 kali ke sana ini? 4 kali kita harapan, sekali pernah harapan. Oh, juara harapan. Harapan gitu. Berapa juara atau mau? Ya harapan itu masuk 6 besar. Oh, harapan masuk 6 besar. Iya. Saya kira ini mau harapan mau tapu juara mau. Bowling dia juara itu. Kalau saya pikir wajarnya yang kedua di cabang dakwah itu ya. Ayah harap malum lah. Kasih kesempatan kakak dulu, ada Serambi Makkah kan? Oh, yang juara 1 Aceh. Iya. Oh, Kementerian Agama baru Aceh, baru Gorontalo. Oh, Kementerian Agama yang mana yang juara 1 ini? Ya, Kementerian Agama pusat. Pusat. Iya. Baru Aceh. Aceh baru Gorontalo. Aceh itu yang provinsinya atau provinsinya? Oh, provinsinya. Provinsi. Baru Gorontalo. Iya. Luar daerah. Serambi Mekah dan Serambi Mekah. Iya, iya. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk meningkatkan prestasi di masa akan datang kan? Tapi Pak Ustadz, pada saat dia baca kemarin juara 3, tinggal. Ya, sebenarnya sih siapa yang tidak pasti kecewa lah ya. Semuanya pasti maunya juara 1. Ngambil pengen juara 1. Tapi ya, alhamdulillah kita bersyukur ya. Iya. Ini sudah ya posisi yang memang kita anggap ya sesuai dengan penilaian Dewan Hakim. Artinya kita tidak meragukan hasil. Artinya kan mau lolos mota paling tidak 10 besar itu kan? Iya. Lolos juara 3. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Korpri Kota Gorontalo ya kita minimal dapat 10 besar udah alhamdulillah kan? Iya. Ustadz, saya sebagai alumni sama-sama. Kan alumni kan? Makanya saya heran-heran Pak Ustadz. Ibu ti sama-sama dogoto senario betih lompat pagar bawah. Di rumah ya cerita itu. Maksudnya saya mau lompat pagar. Oh, tiap apa itu? Iya, tipe Pak Ustadz kan jangan lompat kan? Kan gitu kan? Oh, sulit ya? Oh, baru itu saya di situ. Saya juara 1-nya di situ. Oh, juara spesialis liabang? Iya. Makanya, Pak Ustadz juara 3. Iya. Luar biasa ya. Nah, tapi sebenarnya untuk teman-teman yang yang punya bakat di luar event-event MTQ, Korpri juga sebenarnya ada event yang lain lagi. Itu akan dilaksanakan tahun 2022, yaitu PON ya, khusus Korpri ya. Jadi tiap yang bisa volleyball bisa ikut ya. Tenis meja, pekan olahraga. Oh, saya kira ponti. Kalau ponti, to kampung ngomong. tiket kecamatan dulu. Saya kira ponti. Pekan olahraga khusus ASN. Oh, khusus ASN. Ya, syaratnya yang penting belum pensiun. Oh, kasar kan belum? Saya kan belum, masih jauh Pak Ustadz. Iya. Masih jauh. Jadi ya dari sekarang harus memang betul-betul sudah mempunyai tekad ya, ada persiapan ya. Ya. Dan ini bukti. Iya, alhamdulillah kita bisa bawa pulang. Itu yang paling saya harapkan ya. Kalau kita hanya juara harapan tidak bisa bawa pulang. Oh, jadi harapan tidak itu? Nggak bisa, tidak bisa dapat ini. Kan boleh mau cetak salin di sini kan Pak Ustadz? Tapi beda ya. Oh. Yang diberikan langsung oleh DP rasa banget. Iya, rasanya beda. Saya saja Pak Ustadz di behel okeremal 10 helu artinya. Karena mau heboh kan? Iya. Ya, inilah persembahan terbaik kita ya. Nah, jadi bisa membawa trofi seperti ini baru tahun ini. Alhamdulillah tahun ini kita bawa 2. Dan itu alumni MTS. Alhamdulillah. Saya sebagai alumni MTS saya bangga Pak Ustadz. Bangga kadera udah. Oh, bangga sekali. Oh, perasaan. Perasaan terlatih ya. Nah, Pak Ustadz ini kan dulu kan memang orang punya cita-cita itu beda-beda. Ustadz kan belum pernah ada waktu itu kan lokalisme itu. Iya. Kan waktu itu tidak ada cita-cita jadi ustadz. Betul ya. Iya kan. Ya, apalagi latar belakang orang tua itu pedagang. Iya. Pedagang pasar kaki 5 ya. Iya. Pasti arahnya jadi pedagang pasar. Iya, meneruskan usaha orang tua. Sampai itu setelah saya lulus sama-sama yang Abadinggo dari MTS negeri. Saya lanjut ke Sekolah Menengah Ekonomi Atas, SMEA. Kebetulan kan tidak jauh dari sekolah kita kan, Abah. Oh, SMEA Timato, Pak Ngalas. Mas Atia mah SMK 1 kan? Oh, jauh. Ti Abah lo poturusi to SMA. Oh, apa SMEA Atia ya? Oh, deh, SMEA. Ya SMEA Liboto.
Beda jurusan itu ya? Beda jurusan. Saya jurusan di Batu, jurusan kota kan. Itu jurusan tujuan lo sekolah, anto sekolah, watialah sama jurusan bisnis. Sengaja karena memang orang tua pedagang. Oh, saya perkantoran Ustaz, stenografi begitu. Oh, emang pas-pas ya kan, tipe Ustaz jadi pebisnis, saya orang kantornya. Oh, gitu. Kan itu. Anu misalnya tipe Ustaz jadi cita-cita waktu itu, lali juragan, saya mengelola ke kantor. Ya ternyata akhirnya begitu masuk SMEA, saya tidak sabar ingin segera menerapkan ilmu bisnis itu. Akhirnya saya putus dari SMEA, langsung ke pasar. Dia bawa tuh bayangan-bayangan jadi Ustaz itu. Bayangan. Jadi saya akhirnya nganggur, ya dengan ilmu yang hanya beberapa semester aja. Dulu belum ada semester ya, catur bulan. 2 catur bulan. Saya putus di kelas 1 SMEA. Oh, sempat putus sekolah, masuk ke pasar, jualan ke pasar ke sana kemari. Ya mulai dari jualan kain ya. Waktu itu kan belum ada sekolah online waktu itu kan. Oh iya, belum ada internet. Di Polu masih manual ngambil lah. Kan malu kan tepatnya online mau sekolah yang kalian. Jadi ya sudah. Oh, jadi masuk. Akhirnya terbersit. Bagaimana bisa nasibnya bisa lebih baik dari jadi selain pedagang gitu. Tidak sampai putus sekolah gara-gara dagang, kan boleh dagang, boleh juga sekolah. Waktu itu memang kondisi ekonomi kurang mampu sebenarnya ya, karena SPP untuk SMEA itu sekolahnya orang-orang ini ya, menengah ke atas ya. Waktu itu. Ya akhirnya orang tua hanya pedagang ya, tidak ada pendapatan tetap. Pas mau bayar SPP menjelang ujian, ya tidak cukup. Ya, sudah kecewa berat nggak bisa ikut ujian ya, catur bulan cawu ketiga ya. Akhirnya ya lo putus sekolah lo patah pensil ya. Oh, jadi gara-gara SPP akhirnya tidak lanjut di ujian itu. Kelas 1 untuk cawu 3 sudah tidak bisa lagi. Berarti kenaikan. Kenaikan berarti kan? Akhirnya tidak bisa lanjut ke kelas 2 kan? Cuma lanjut ke pasar sentral. Nah, di pasar Pak jual apa? Di pasar sentral saya jualan kain ya. Jadi anak buah ya. Terus sentral teh? Iya, sempat usaha apa namanya? Dulu kan ada kaset-kaset film ya. CD ya. Sempat nyewa ya. Film yang bagaimana dulu Ustaz? Jamahin tuh itu maksudnya film Lemari Prima ya. Oh, kan Lemari Prima, Roma Irama ya. Kalau di Pausan tuh aja itu film ya, Roma Irama kan, Bunga Desa. Iya, masa lalu itu ya. Oh, jadi tapi kalau yang jual kaset shop pribadi punya? Sempat jatuh bangun ya, jualan dagang ini, sewa buka jasa ini. Sempat ke tambang juga nyari nafkah ya. Tambang tuh? Iya, sempat di Suawa ya. Kebetulan ada bos yang ngajak. Masalah uang mati Ustaz. Masalah uang pantongan rayapan. Dua-duanya saya pernah masuki. Setelah itu juga gagal juga jatuh bangun cari lagi apa namanya di sumber nafkah lain. Pernah jadi tukang cat. Ya. Rumah-rumah di kawasan apa namanya? Kawasan elit. Jalan apa namanya ini? Jalan Kasuari atau Jalan Gelatik ya. Sempat ya jadi. Nah, maksudnya enak menawarkan diri atau datang menawarkan? Ya diajak sama teman-teman. Kalau tidak lagi nganggur ya udah ajak nyari nafkah gitu. Mau ceti bele itu. Daripada bopo yang apa? Akhirnya lehi muamai doi. Akhirnya lanjut lagi sekolah. Oh. Ya karena waktu itu memang sudah ada keinginan besar mau pengen nasib yang bagus ya. Jadi loba tabung tuh Ustaz waktu itu ya? Iya. Jadi karena pengen nasibnya bagus, sempat tergoda teman-teman yang sudah masuk polisi ya, gitu ya. Mulai iri di situ. Mulai sudah. Iri yang positif. Iya. Ketemu dengan beberapa teman-teman polisi ya. Kalau mau ini harus ada ijazah SMA lah. Gitu sudah. Lanjutnya ke man modal ya. Sekarang man model. Tapi cita-cita pun jadi polisi, tentara. Dipo mau tinggal di pencerama. Dipo memang. Kau melambing arah. Iya, memang tidak terlintas ya, tidak terlintas. Berapa tahun nganggur itu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, setahun aja. Ya lanjut sampai lulus ya. Kemudian melanjutkan ke kuliah itu perguruan tinggi itu juga susah ya. Alhamdulillah kan
ya cukup bisa cukup ringan lah untuk biaya sekolah kalau ukuran untuk madrasah ya. Iya. Beda dengan kelas elit kalau semuanya kan. Ya, itu di luar. Itu di luar. Waktu itu. Di luar garis. Waktu itu. Nah, kalau ini ya alhamdulillah sudah mulai terbangun motivasi besar untuk benar-benar mau sekolah ya. Sudah betul-betul sudah serius. Prestasi juga sudah mulai kelihatan ya. Oh iya, karena Mas serius itu. Iya, pengalaman organisasi ya. Dan saya sempat jadi ketua posisnya di tahun 99 atau 2000. 99 ya. 99 sampai dengan selesai ya detik-detik penutupan pendaftaran UNG. Saya itu kekurangan uang pendaftaran sekitar saya lupa ingat 500.000 atau 50.000. Pendaftaran waktu itu ngono. Ya, waktu itu harus setor 2 juta rupiah untuk SPP. Iya, memang harus mukas ya. Iya, udah ngumpul berusaha sore sebelum ditutup loketnya, kekurangan itu ya. Kalau nggak salah 500.000. Ya. Akhirnya justru yang bantu ya kakek saya yang sakit-sakitan, tidak ada kerjaan, ternyata punya tabungan di bawah bantalnya. Tabungan mau pamer panjat ke bulan tuh tiba lo. Itu yang saya tidak lupakan ya, dan mudah-mudahan itu jadi amal jariah kakek saya ya. Tambah 500 akhirnya masuk. Masuk. Kebetulan kampus itu tidak jauh dari rumah. Ya, langsung bayar ke loket. Ya, terdaftar. Daily opa terbuka makan lu penyelamatmu itu. Akhirnya lo kuliah. Lo mati, lo wali lo kuliah. Alhamdulillah. Ya, setelah itu tidak sampai setahun. Tidak sampai 2 tahun ya. UNG menjadi tuan rumah MTQ. Jo. Kebetulan saya punya sedikit pengetahuan masalah agama, pernah sekolah pesantren, ikut seleksi MTQ di tingkat kampus. Iya. Semester waktu itu? Waktu itu baru masuk semester 3. Dongeng RSPP. Dongeng RSPP. Tawali apa? Ini ngoni kita ikut seleksi. Baru-baru. Jadi dongeng lulus ya, seleksi ya, semua fakultas ikut ya, semua cabang dibuka. Saya ambil cabang Musabakah Syarhil Quran. Tapi SPP masih ditagih. Waktu masih ikut seleksi. Oke. Udah kok hayanya udah cerita lihat. Begitu ikut selesai seleksi, terpilih mewakili UNG untuk cabang Syarhil Quran. SPP masih ditagih lagi? Masih ditagih. Oke. Padahal sampai pelaksanaan MTQ lawannya luas biologi. Masuk final itu kalau nggak salah yang paling saya ingat UGM. Itu lawan saya. Itu antar perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ya. Akhirnya alhamdulillah saya bersyukur luar biasa ya bisa memenangkan ajang musabaqah itu, dan hadiahnya waktu itu juara 1 nasional ya. Kalau tidak salah 850.000. Waktu itu? Iya. Kita bagi 3. Karena saya punya 2 pendamping, ada pembaca surah, tilawah, ada penerjemah. Jadi tim. Iya, tim. Saya penceramah. Kita bagi 3. Juara 1. Iya. Dan setelah diumumkan kejuaraan, Menteri Pendidikan pidato sambutan. Semua yang juara 1 akan ditanggung beasiswa sampai selesai. Tagihan SPP tadi putus. Putus tagihan SPP sampai wisuda. Iya. Jadi lo tunggu apa? Jadi saya bayar SPP itu hanya 3 semester aja ya. Sampai selesai udah 500 doi 5 hapu itu angalu apa itu. Bila rahasia lu ya mai. Alhamdulillah, memang berkahnya luar biasa uang itu ya. Dari seorang kakek yang tidak kita sangka-sangka memang tapi punya tabungan ya. Ikhlasnya luar biasa. Demi untuk ya supaya cucunya bisa bernasib lebih baik. Iya. Padahal aja mah kan mau MTQ ikomo tak? Bukan jatah dia itu. Karena kakek nenek saya ya patah pensil ya. Iya. Jauh sekolah ngambil lah sekolah. Beasiswa. Iya. Beasiswa sampai selesai. Dari situ alhamdulillah ya semangat untuk menjadi lebih baik, cita-cita terus terjaga. Prestasi soal kan? Pengalaman-pengalaman organisasi betul-betul saya tempa semasa kuliah. Sampai puncaknya saya diberi kesempatan untuk ikut mahasiswa teladan. Teladan biru atau teladan jaya? Jatuh telaga uti apa? Atau UNG? Teladan itu mahasiswa berprestasi. Itu mau tolong? Talagat mah. Talaga. Jurusan talaga itu. Beda talaga. Teladan. Iya. Terbaik.
Ya, ya itu prestasi-prestasi yang membuat saya semakin merasa percaya diri ya. Dukungan kampus ada, mulai ada ya. Iya, jadi saya di satu sisi masuk dalam keadaan tidak ada rasa percaya diri sebagai orang ekonomi lemah ya. Orang yang ya barangkali dianggap remeh lah gitu ya. Di akhir pengaku di Malaka. Dia pengaku ya, tidak ada keluarga pejabat ya. Doi dia. Iya, tidak punya apa namanya track record keluarga yang berprestasi nggak ada. Ya alhamdulillah. Ya dan akhirnya terpilih jadi mahasiswa teladan terbaik tahun 2004 di UNG. UNG. Akhirnya mewakili UNG untuk ikut di tingkat nasional. Memang UNG DP nama tuh. Waktu itu saya masuk IKIP, STKIP saya daftar. Iya. Saat sedang kuliah berubah jadi IKIP sebelum MTQ. Ya, setelah saya wisuda berubah jadi UNG. Berarti sebelum wisuda. Ikut MTQ itu masih IKIP itu. IKIP. Ya, IKIP ya. Sudah baru. Jadi mahasiswa teladan. Iya, jadi saat mahasiswa sudah mulai melatih sebenarnya untuk selalu tampil di depan publik ya. Tapi jurusan mulai apa dari waktu itu? Waktu itu saya ambil jurusan bahasa Inggris. Oh yes. Oh yes. Listening. Oh. Dengar. Pemati lalauti. Jurusan bahasa Inggris itu MTQ. Iya. Oh, akhirnya jadi mahasiswa teladan pilihan kampus. Jadi ya saya berharap apa yang kami jalani mudah-mudahan jadi inspirasi buat adik-adik ya, mahasiswa terutama ya, anak-anak muda, anak-anak milenial. Jangan berkecil hati dalam kondisi keluarga kita yang tidak ada apa-apanya ya. Gitu. Artinya peluang untuk berprestasi itu terbuka lebar. Betul. Kalau kita punya kemauan. Manjadda wajada. Kata ini motivasi dari Rasulullah ya. Manjadda. Apa dulu dipakai? Siapa yang sungguh-sungguh wajada. Pasti jadi. Iya. Oh, tadi Ustaz mau saya lupa. Oh, iya lupa tali apa? Saya tuh para bali abadi. Lupa saya, lupa. Oh, manjada wajada. Oh, itu apa ya? Perjalanan singkat. Jadi dari SMTS sama-sama Liaba. Ya. Waktu itu saya punya teman namanya Husni Mohi ya. Oh, langsung di mana itu? Malu lipat alatnya teh Husni Mohi itu ta. Jauh. Kalau ada yang dapat lipat Husni Mohi kan suruh pulang nih. Jak bodong kayak mau ngawal ti. Memang hobi lu mau ngawal, mau ngalami Pak Ustaz. Oh, goro. Miskin Allah coba malu. Teh Husni ti. Mau tahu latih teh Husni. Jadi Wan, artinya di Pak Ustaz mau kuliah jangan pernah berpikir bahwa tidak uang. Ya. Uang jangan jadi. Iya. Saya dari lama saya baru bisa meyakini bahwa ternyata ikhtiar kita menuntut ilmu itu memang Allah sudah siapkan jatah rezeki khususnya. Jadi kalau kita sudah niat mau nuntut ilmu, itu ibadah. Allah pasti mudahkan jalannya. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh niatnya. Yang kedua, kalau tidak ada uang, tidak ada doi mbak kuliah, pikirnya uang di bapun di bawah pantat. Ada itu. Insiden itu apa? Nah, akhirnya selesai kuliah. Ya. Selesai kuliah, sempat mengabdi di kampus di jurusan saya. Kira-kira selama 2 tahun. Ya. Sambil pada saat itu nyambi sebagai news anchor, pembaca berita. Yang setiap beritanya dibayar 50.000 sekali baca. Di mana waktu itu, Ustaz? Waktu itu saya di stasiun TV lokal ya. Di mana? Mimosa. Oh, di Mimosa. Itu Mimosa, Abang. Oh. Ya. Di Pokalasi TVRI. Waktu itu TVRI udah di atas ya. Mimosa baru muncul. Sudah baca berita? Iya. Sempat melamar ditolak dulu. Apa sempat melamar ditolak ya. Jadi baca berita. Tapi ditelepon lagi setelah berapa lama? Mungkin Billy Helio. Ya, coba alhamdulillah bisa. Ya. Billy Helio kurikulum kita kan yang apa dulu yang kurikulum kita? Kurikulum kita Vite. Oh iya. Vita teh. Kan tulisannya itu Ustaz. Oh. Ya kan kita. Oh, itu tahu lo talaga membaca Vita. Setelah itu udah baru bisa terangkat sebagai ASN tahun 2009. Oh. Waktu itu besar-besaran diangkat guru bahasa Inggris di SD ya. Saya ambil jatah untuk alokasi guru SD itu. Guru SD bahasa Inggris.
Padahal sementara mengajar di kampus juga. Jadi dua-dua jalan waktu itu Ustaz? Oh iya. Jadi saya itu sudah mengajar mahasiswa udah pernah, ngajar SMA juga pernah di masa apa namanya PPL, ngajar SD juga pernah. Ya sekarang ngajar MTS SMP ya. Jadi kalau melihat apa namanya karakter-karakter anak didik mulai dari SD sampai mahasiswa itu sudah di dalam kepala saya semua. Gimana? Apa tuh Iya. Dia mau di pemalau juga mau ceramah. Dia mau dia cita-cita mau ustaz itu kan justru malah saya itu kalau ada yang ambil bahasa Inggris butuh ceramah saya yang carikan. Ya? Waktu itu. Iya. Tidak Kebetulan saya punya ustadz ya, ada pimpinan pondok, ada Ustadz Muin, dulu masih hidup, Pak Nasir Lakoro ya, kita yang sering undang ya, gitu. Jadi sama nomor ada di situ. Iya, karena sering saya undang, pasti saya belajar dari gaya-gaya mereka kan. Oh, Odi mau ceramah ya. Oh, iya. Nah kalau dia awalnya memperhatikan. Di bahasa Inggris tadi Pak Ustadz Nanang kan DP ketertarikan di bahasa Inggris sampai masuk bahasa Inggris sama iya. bisnis. Iya, betul ya. Orang tua kan bisnis. Jadi jurusan saya itu zigzag ya. So iya itu. Belak sering apa namanya? Sering keluar jalur ya. Gitu. Awalnya bisnis memang wajar karena orang tua kan. Harusnya orang tua berdagang. Ambil jurusan malah di sekarang Man Model itu saya jurusannya IPA. Begitu masuk. Di Alia waktu itu. Iya, karena dipaksa oleh guru. Nah, mungkin nilai dilihat ya. Oh, jadi kalau untuk di bisnis dipaksa untuk jadi bisnis oleh orang tua. Iya. Kalau poli misalnya Man Model IPA dipaksa oleh guru. Guru untuk masuk IPA. Dia muter-muter baru betul-betul karena keinginan saya. Nah, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Selesai IPA, bisnis, bahasa Inggris selesai. Nah, jadi sampai perjalanan terus kan sempat hilang di ingatan saya Pak Ustadz Nanang waktu itu. Oh, lama kita pisah kan? Iya. Mau sejak tuh Sanawiyah kan? Iya. Kan saya tidak lanjut di Alia. Iya. Kan tidak lanjut. Tidak lanjut sebenarnya. Jadi, iya. Saya betul-betul memang ya. Fokus memang pada saat mulai dari Aliyah itu. Ya. Jadi hanya beberapa teman saja yang bisa ketemu lagi waktu alumni ya. Iya. Nah, tapi mereka sudah di atas saya. Baru pas saya ketemu dengan Pak Ustadz itu lontong ada Pak Ustadz yang mau ceramah. Nah, saya tidak percaya Pak Ustadz. Jatenanang tak bukti. Jatenanang tak bukti. 5-8 ceramah. Mai pengalaman. Nanang, kan masih taba masih sekolah kan? Biasa. Nanang, pas lu panggilan akrab ya? Panggilan akrab. Nanang, pas orang kata pusing. Akhir piolo. Nah itu saya baru yakin. Iya. Baca dan lama lama itu. Akhirnya kan tiliang uli abad mau ngisi wala pola. Acara wala pola? Mongguli. Iya. Karena mau tes tolati ya kan? Lebih meyakinkan sebenarnya itu. Akhirnya dia mau ilmu mata ya? Ilmu mata. Puasa waktu itu? Oh iya. Ya, bulan Ramadan. Nah, saya dengar Ustaz ada cerita yang artinya nggak ada di balik sampai itu Ustaz jadi penceramah itu. Iya. Sebenarnya sih memang ya saya itu dapat ilmu agama itu betul-betul karena mungkin barangkali doa dan harapan orang tua ya. Karena yang menggenggam tangan saya langsung masuk ke pondok pesantren itu ya ayah saya sendiri almarhum. Ya. Oh yang iya. Saya bisa merasakan keinginan besar beliau di antara semua anak-anaknya saya yang dimasukkan ke pondok pesantren. Oh iya betul, sebelum di Sanawiyah dan Kitoran Pak Ustadz kan sempat ya setahun sempat 2 tahun ya. Sempat 2 tahun itu mondok di pondok pesantren Al Khairat. Al Khairat, oh iya betul dari situ. Jadi ilmu agamanya betul-betul banyak saya dapatkan di masa saya remaja itu dari pondok pesantren. Iya. Genggaman itu apa di situ Pak Ustadz? Saya merasakan ada energi besar untuk menumpahkan segala harapannya ke saya. Ya, karena masih kecil belum terlalu paham ya harapan orang tua ya. Tapi saya merasakan betul. Ya. Ada pesan, ada kalimat. Iya. Dia tidak banyak kalimatnya. Dia hanya genggam tangan saya, dia daftarkan ke sekolah pesantren. Dan saya membaca harapan itu.
ya. Tapi di satu sisi karena terlalu terkungkung di dalam lingkungan pondok, keluarnya malah tambah liar gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya sadari kembali, udah. Dapatnya kamar itu Pak Ustadz? Iya. Baru? Ya, saya merasakan bahwa apa yang ada pada diri saya dibutuhkan oleh orang lain. Ya, apa yang ada pada diri kami ini dibutuhkan oleh umat gitu ya. Waktu itu sudah komisioner Bawaslu belum? Belum ya. Saya komisioner Bawaslu kan belum lama ya. Oh iya. Hanya sebagai pengganti antar waktu aja kan. Gitu. Dan itu betul-betul jauh lagi dari bidang saya kan. Politik ya. Mana itu? Harus belajar undang-undang ya. Nah, akhirnya banyak ilmu juga saya dapat dari pengalaman itu. Sampai ode penceramah. Iya. Karena kebetulan kan sebenarnya dilatari juga di waktu ayah meninggal itu memang mimpi ya. Mimpi. Saya tiga apa namanya ada 3 fase mimpi saya. Ya. Yang barangkali tidak perlu saya ceritakan yang 2 fase itu ya. Oke, tunggu Ustadz. Iya. Jangan sampai pecinta mau jadi mimpi mau cek poli itu. Kameramen kan masih ada tarekamin dia ini. Kameramen masih ada tarekam itu. Oke. Jangan sampai mau jadi mimpi pun aku ceritain. Baru Pak Ustadz baru. Jadi mimpi ketemu ayah lagi. Tidak lama, beberapa hari setelah ayah meninggal. Tapi belum baca rame nih, belum? Belum, masih remaja kan, masih SMP kelas 2 ya. Masih pesantren ya, MTS. Menitipkan pesan untuk betul-betul menjaga keluarga, jaga ibu, jaga saudara-saudara. Setelah itu almarhum hilang, ya, muncul cahaya lagi, ya. Dan saya hanya menceritakan mimpi ini ke beberapa orang saja. Nah, baru kali ini baru saya bongkar lagi ya. 2 cahaya berganti, ya. Yang cahaya pertama mendekat dan mencium, dan 1 cahaya terakhir itu tetap di tempatnya ya. Tapi saya betul-betul ya merasa apa ya, kagum dengan cahaya itu. Ada rasa takzim dengan mimpi itu. Ya, Allah alam bisawab, saya tidak mentakwil apapun dari mimpi itu, tapi saya merasakan ada kenikmatan pada mimpi itu. Ya, ada kekuatan. Iya, ada kekuatan. Sehingga energi yang pesan yang mengandung energi dalam mimpi itu yang terus terngiang-ngiang ya. Sampai agar menjaga nama baik ya, menjaga nama baik keluarga ya. Oh, jadi tidak pernah lupa itu terus. Iya, selalu teringat. Nah, baru sampai Ustadz sudah mulai ada pemikiran ceramah bagaimana ini? Waktu itu sempat ngundang-undang, akhirnya yang diundang berhalangan semua. Ini. Akhirnya sudah ya, beberapa kali sempat ngisi di kampus ya. Yang narasumbernya tidak datang ya, akhirnya ya kami harus ganti ya. Udah mulai. Tapi awal-awal keringatnya banyak keluar ya. Karena biasa menghadirkan Ustadz, mau ganti ya sudah berat ya situasinya. Akhirnya saya lupa kalau terjun ke masyarakat itu kapan ya. Pertamanya itu. Ya, yang jelas ada teman yang panggil, kebetulan dia Kori. Nah, pertama waktu Baganti ini. Ya, pertama kejadiannya bagaimana misalnya? Waktu itu ada narasumber untuk materi kemahasiswaan. Itu berhalangan hadir, kami yang disuruh wakili ya. Ini sekarang kalian dulu yang tampil ya. Seniornya sibuk semua aja ya. Tapi bukan baca Pak Ustadz mau bakas materi. Tapi sama di depan publik kan? Materi. Iya. Baru materinya memang juga ada hubungan dengan agama. Baru kemampuan berbicara lagi terus terlatih dengan jam terbang yang terus bertambah. Waktu itu kan kita mahasiswa sering demo kan? Iya. Semuanya apa namanya? Saya lihat teman-teman bersemangat sekali mau pegang apa? Mikrofon. Megafon ya. Megafon ya. Saya awal masih takut itu ya. Bisa ngomong apa saya nanti ini ya? Akhirnya cuma Allahu Akbar ya. Pegang megafon. lawan. Pokoknya yang penting Iya. Jadi terlatih terus, akhirnya udah mulai berkembang ya. Baru ada teman yang berani panggil, tidak ada yang bisa diundang lagi ceramah takziah. Nah, ini masuk. Dia yang apa namanya? Mengaji Tipa Ridwan Jama yang sudah jadi imam Masjid Baitur Rahim ya. Sekarang. Waktu itu dia bapak ini imam tetap. Apa dia waktu itu? Waktu itu dia masih mahasiswa kita.
Oh, masih sama-sama mahasiswa. Kebetulan kita isi di perkampungan. Dia telepon. Dia telepon Ustaz. Jatong ceramah, yuk saja. Pak Uta mau ngadi. Mata mau pilih di Pak Ustaz nanti sudah. Pernah ulama saja. Dia anu latih Pak Ustaz tadi. Dia mah pilih kira dia. Coba ipo. Jadi langsung Pak Ustaz. Langsung, ya? Artinya tidak ada kata penolakan, tidak ada. Iya, kita karena sudah pengalaman di kampus, sudah iya. Akhirnya ya dimulai dari kampung lah ya. Di mana itu? Di mana? Saya lupa di bagian itu ya, di bagian kalau nggak salah di bagian ya Kabila ya, Suwawa ya. Gitu, lupa, sudah lama sekali waktu mahasiswa ya. Dia pilih Paridon di ngulip tambah belajar tahu dia. Padahal bahan belajar bila lo tak main amplop, dia bawa rasa, dia bawa kagak olah. Tapi bukan amplopnya itu. Yang saya bayar lo ngerti Pak Nanang inilah Ustadz, dari penceramah, jadi ini baru. Akhirnya ya sudah mulai memantapkan diri, ya. Sejak pertama itu ceramah. Akhirnya mulai diundang teman-teman. Ceramah ini takziah tuh? Takziah. Ya, akhirnya berkembang sampai ke hari-hari besar Islam ya. Oh, jadi mau mulai. Padahal sebenarnya kan sudah pernah juara nasional, tapi kan beda kan ke masyarakat. Iya beda. Enggak. Iya. Ini lagi karena sudah terbiasa di masyarakat, beda lagi. Berhadapan dengan 9 dewan hakim ya. Gitu. Jadi ya begitulah ya. Proses ya. Pertama di Pak Ustadz lo ceramah. Kan dari Pak Uli kejadian ini kan baca ceramah. Walau bila hasil Pak Ustadz. Yang di mana? Ceramah pertama itu di Paridwan itu, yang Paridwan apa ya? Memang bagi pemula itu memang untuk berubah-ubah materi susah. Ini yang saya rasakan ya. Akhirnya materi itu saja yang kita permantap. Kalau tidak salah saya yang pertama kali saya bawa itu materi tentang pesan kematian. Waktu begitu pendek ya. Itu apa namanya, pesan kematian yang berikut ya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Mate mola japo makeliu di pencabatan uti. Karena renungan-renungan semuanya ya. Makanya Pak Ustadz saya dunia memang mata bicara mata dia. Karena materinya materi itu Pak Ustadz. Iya. Jadi alhamdulillah terus ya terbang, kita mulai nama-nama materi yang baru. Jadi enak kemana-mana bisa. Tapi malah pakai kasar ada bawa materi itu. Dia bawa materi itu ya. Di permantap ya, pemula memang agak susah ya. Oh jadi itu Ustadz. Artinya jangan sampai Paridon buat salah telepon stop. Kira-kira ya. Baru itu jadi jalan. Iya. Kebetulan beliau senior saya, kakak kelas di Pondok Pesantren Al Khairat. Ya. Beliau punya kemampuan tilawah. Ya sering diundang, sekalian diminta untuk bawa penceramah. Oh, jadi pada saat itu di Paridon yang mengaji. Iya. Yang buat tilawah. Iya. Jadi paket ini. Paket. Meyakinkan itu awalnya. Kayaknya dari situ mulai. Iya. Ladu terus. Jadi yang saya terus kembangkan sebenarnya kemampuan public speaking itu ya. Yes. Dari sisi ilmu sebenarnya kan banyak di luar sana yang ilmunya jauh lebih banyak, jauh lebih memadai ya. Iya. Apalagi kita ini lulusan perguruan tinggi umum ya. Teman-teman yang lulusan perguruan tinggi Islam kan banyak. Iya. Tapi kita selalu saling memotivasi ya, bahwa berdakwah itu tidak hanya sekedar jalur lewat secara lisan ya. Yang punya kemampuan menulis tidak mengambil jalur secara lisan, ya lewat tulisan, dakwah itu boleh ya. Tulisan-tulisan ya, pesan-pesan hikmah ya. Buat buku ya. Mengelola majelis taklim itu dakwah juga ya. Jadi sebenarnya mengelola program robusta macam acara TV ya. Di belakang layar pun itu juga dakwah sebenarnya ya. Dapat bagian dari investasi amal dakwah. Prinsip saya waktu itu memang dari semangat kuliah itu ya. Semangat sejak kuliah itu sudah terbangun untuk berdakwah. Ada satu ungkapan seorang tokoh aktivis dakwah ya. Kalau nggak salah Mustafa Masyhur ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Ternyata Tuhan ini menciptakan kita di dunia ini, profesi pertama kita adalah penyeru kebaikan. Pendakwah. Sebelum kita jadi pegawai, sebelum kita jadi polisi, sebelum kita jadi dokter, profesi utama kita itu adalah mengajak orang berbuat baik ya. Itu kan dakwah. Dai. Jadi semua orang ini sebenarnya dai.
sebelum dia jadi apapun. Tapi beda-beda tempat nih maksudnya. Iya. Jadi kebaikan itu tersebar, itu tanggung jawab semua manusia. Cara dia untuk mengajak itu yang berbeda-beda. Jadi ada dokter ya, dia dengan berbuat baik, dia juga. Ya, nasihati orang dengan kebaikan yang kita miliki. Jadi bagaimana orang bisa mengenal Allah dengan kebaikan kita, dengan lewat profesi kita, lewat apa yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu caranya. Berbeda-beda. Ya. Jadi ya beginilah dinamika hidup apa ya. Tidak ada yang tahu mau jadi apa orang ini. Siapa mau jadi apa? Apa mau jadi siapa? Betul. Jadi sebenarnya ini jadi penceramah ini kesalahan ya. Kesalahan Pak Telepon. Penceramah itu baik ya, jatilah lah itu. Oh, jatilah. Buat kalau telepon nantilah. Kira-kira. Telepon jatilah ini Paridwan berarti. Udah email Paridwan ya. Ya berarti Mbak udah kan. Iya. Padahal nanti di Paridwan mau tanya ulang pula dia. Iya. Kan itu. Oh jadi Pak Ustadz. Akhirnya itulah perjalanan awal di Pak Ustadz. Jadi penceramah. Jadi memang ya jatuh bangun lah. Berawal dari telepon itu. Iya. Itu jadi penceramah. Kalau untuk bicara di publik itu, di depan publik itu sudah di kampus. Iya. Jadi memang saya menyadari memang karir karir saya di ceramah atau di public speaking itu lewat panggung sebenarnya. Tidak lewat masyarakat ya. Betul. Karena dari SMP sudah naik panggung untuk ikut pidato. Betul. Tapi nunggu lihat apa? Kursen itu MTS. Ya puisi dia. Ya penceramah pidato dia. Makanya aku bagi orang. Nah, dari situ. Iya. Saya itu tipe usah jadi penceramah, saya jadi pencipta lagu. Nah, puisi. Puisi begitu kan. Porseni kan, Porseni. Memang itu BPM. Itu kan juga kegiatan kebaikan. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau mau memulai karir ini sebenarnya dari panggung saya. Dari panggung lomba. Harus keberanian Pak Ustadz? Iya. Jadi memang ya kembali ke sini lagi. Jadi sebenarnya kembali ke prestasi yang kita tidak pernah cita-citakan. Iya. Tujuan paling penting sebenarnya adalah karena situasi yang sampai dengan hari ini ya, birokrasi kita itu mengalami banyak masalah ya. Tentu saja sudah harus mulai memikirkan. Tentu ada satu bagian penting dalam jiwa kita ini yang harus segera kita isi. Barangkali itu yang mengalami kekosongan. Misalnya dia lola tuh Pak Ustadz sebagai seorang PNS ASN hanya memikirkan soal gaji, SPD, hanya memikirkan soal jabatan, studi banding, dan lain sebagainya. Padahal selesai sekolah sampai sikut-sikutan, masa kita sikut kiri, sikut kanan, wow, selesai sekolah jadi sarjana, S2, S3, masih mau studi banding lagi. Mau jauhan dia mau sekolah, jauhan dia kan studi banding. Ada jiwa yang barangkali perlu kita isi. Salah satunya dengan adanya event ini mudah-mudahan jadi trigger buat semua ASN terbangun motivasinya untuk belajar agama untuk berusaha mengambil bagian berkiprah dalam upaya untuk menghadirkan nilai-nilai religi dalam kehidupan kita sebagai seorang aparatur sipil negara Nah tapi mau kasih ngolong Pak Ustadz, mau kasih ngolong di teman-teman ASN untuk tahun depan itu cabang apa saja yang diikuti. Kebetulan cabang baru kemarin itu ada pembacaan doa, ada cabang khutbah Jumat. Khutbah. Pernah lo khutbah ti apa? Tadi buka lokasi. Praktek agama. Khutbah ya. Asalnya mah pengalaman, bisa dilatih. Yang punya bakat melakukan bacaan Quran bisa tilawah. Yang punya bakat untuk menggambar, menggambar Al-Quran, lukis, kontemporer ada jalurnya, kaligrafi, yang sudah punya hafalan 1 juz, 5 juz, mempersiapkan diri, kalau ada PNS yang punya hafalan 5 juz kan, mantap kan? Walaupun sibuk dengan urusan pekerjaan kantor, tapi dia tidak lupa dengan. Tapi dia sibuk sambil menghafal Quran. Kan situasinya kan sejuk ya kalau ada PNS di ruangannya yang terdengar adalah Quran. Jadi Quran. Artinya apa? Itu dampak bahwa terbangun suasana
Sehingga kan anu teh mau ngaji, hemo kalaja hemo tepu hemo ngaji. Tak tahu hemo teh ti ulah itu nun hemo bismillahirrahmanirrahim. Nu perlu ti ulah itu. Alhamdulillah. Motor lama tuh mau jangan mau Carlota. Itu karena dunga-dunga Al-Qur'an ya. Iya, motor lama aja kan ini DP manfaat Pak Ustaz. Iya, dampaknya ke jiwa kita sebenarnya kan. Iya, ternyata ini yang kita mau bangun sebenarnya ya. Ada motivasi utama kita ya bukan sebenarnya pada lomba ya sebenarnya. Iya, tapi pada si ingin jadi pelecut lah gitu ya. Jadi trigger ini event-event ini supaya ya orang-orang kenal Al-Qur'an ya, mengenai isi Al-Qur'an, menghidupkannya paling penting. Iya, iya. Apalagi mengamalkannya. Mengamalkannya. Tapi Pak Ustadz kan? Begini, jangan bilang-bilang Pak Odeling pegawai yang lain, saya sudah datang kamar ya. Jangan bilang-bilang Pak Dora. Mahilon tuh kali mulia unti apa? Ini kan lain, ini lain. Jangan bilang Pak Dora kan. Kecuali kan orang baru nonton ini. Oh jadi begitu Ustaz. Jadi ini cerita tentang. Iya. Kita ini di Gorontalo ini lebih dari 5.000 ASN kalau nggak salah ya. Iya. Baru walaupun kita ini daerah kecil, ya kita bisa buktikan bahwa kita juga punya potensi besar untuk bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Banyak lomba bagi ASN untuk meraih prestasi. Mau olahraganya dan sebagainya termasuk ini. Ini lomba dan siar. Iya. Itu kan? Ada siar. Iya. Yang perlu kita jaga, kita lestarikan siarnya. Iya. Lo tapu prestasi. Yang kedua lo tapu amali. Alhamdulillah. Di situ itu luar biasa. Itulah dia Pak Ustadz. Itulah kenapa disebut kafilah. Rombongan yang berjuang di jalan Allah. Oh itu kafilah itu Pak Ustadz ya. Untuk ini Allah Ustadz tempo tuh di alat itu. Iya kan. Boleh lihat apa kabilah? Kan penyebutan itu Ustadz ya berarti ya. De malongilu kopi patah lepat atau. Jadi alhamdulillah luar biasa juara 3. Ini bonus ini tidak seberapa. Tidak seberapa. Yang paling penting adalah kebanggaan sebagai orang Gorontalo. Iya bisa mempersembahkan sesuatu lah. Iya. Buat daerah tercinta. Iya dan bisa dikenal di nasional. Kopi Ustaz. Mengilu bu. Itu artinya meyakini. Ternyata. Jadi bulat talatia tiap atau tingkat provinsi ya? Kesempatan itu. Insya Allah. Padahal nanti tidak mau tak? Ya, mungkin waktu itu malah menjadi penonton. Atau tutor. Iya. Tutor tinular. tutor Ustaz. Mentor. Tutor mentor. Mentor mau ada, mentor. Iya, mentor penghulungan kan berarti mentor. Bukan pakai lontar di penumpang kan? Mentor. Mentor. Insya Allah. Oke Ustaz, kopi. Alhamdulillah tidak selamanya yang kita cita-citakan itu bisa terwujud dengan terlampau harapan. Betul, ya. Bisa jadi dia dengan yang bukan terlampau cita-cita. Bisa jadi karena ada rencana Allah yang mungkin jauh lebih baik. Iya. Dari apa yang sebenarnya jadi harapan kita. Contoh di Pak Ustadz kan, cita-cita bisnis, hanya sekarang bukan bisnis. Sebagai pendakwah penceramah. Jadi guru. Oke Ustadz. Siap. Insya Allah bisa mau dunga ulangi poli. Insya Allah mau dunga tuh episode kedua poli. Iya. Tapi jangan bilang-bilang pada orang Ustadz. Rahasia betul ya? Rahasia waktu nak beli di Ustadz. Malah li.